Jadi kegiatan ngaji wengi harapannya, salah satu harapannya Gus, itu bisa mewakili lah pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan dari para pendengar, para penyimak, jamaah khususnya. Mungkin ada pertanyaan yang sama yang tidak sempat ditanyakan secara langsung, setidaknya kan acara seperti ini bisa memberikan solusi lah, bisa mewakili mereka. Maka juga diharapkan di sini tidak hanya didominasi satu orang pertanyaannya, tapi dari jamaah yang lain, terutama khususnya yang hadir di sini, bisa ikut mewakilkan pertanyaannya, tidak hanya sebatas pertanyaan yang memang betul-betul belum tahu, walaupun sudah tahu, pernah dijelaskan sekalipun oleh Gus, boleh dipertanyakan lagi, mungkin itu bisa mewakili dari para pendengar sehingga dapat mempermudah dalam memahami kajian hakikat menuju ma'rifat ini. Ya. Tapi sebelum yang lain, mungkin saya dulu Gus mengawali pertanyaan yang pertama itu, mengapa Gus ajaran hakikat menuju ma'rifat di zaman-zaman dahulu atau setidaknya sebelum akhir-akhir inilah Gus, para ulama itu terkesan menganggap tabu atau seolah-olah disembunyikan, tidak diajarkan secara terbuka seperti akhir-akhir ini Gus. Apa kira-kira ada yang dikhawatirkan atau gimana Gus? Kalau memang mulai zamannya Sayyidina Ali itu sudah sedikit sekali yang berani menyampaikan. Bahkan Sayyidina Ali sendiri pernah mengatakan, aku mempunyai ilmu sekarung, kalau ilmu sekarung itu saya buka, saya dipancung. Dan dari riwayat Sayyidina Ali itu bisa diambil kesimpulan kalau yang dimaksud Sayyidina Ali ilmu yang satu karung itu ya ilmu hakikat ma'rifat itu. Karena apa? Ulama-ulama dulu itu sebetulnya sih enggak Mas membuka, cuma keadaannya kayak enggak memungkinkan untuk membuka ilmu itu. Karena pada masa itu kurangnya manusia yang memahami akan ketauhidan itu minim sekali, sehingga ketika ada seseorang ulama seperti katakanlah atau Siti Jenar itu menyampaikan ilmu-ilmu tauhid, hakikat ma'rifat, itu malah dianggap menyimpang dari ajaran Islam gitu loh. Sebetulnya inti daripada ajaran Islam itu ya tauhid itu aslinya. Jadi ulama-ulama dulu itu cara menyampaikannya itu lewat isyarah-isyarah, tidak dibuka secara umum. Kenapa? Karena kalau ulama yang membuka secara umum ini banyak yang memusuhi, banyak yang kontroversi. Masalahnya ini ilmu mengenai rasa, bukan ilmunya akal. Sedangkan mayoritas orang-orang yang belajar agama itu kan cuma kulitnya aja, jadi secara syariatnya saja. Sedangkan ilmu tauhid itu mengkaji kedalaman agama.
bukan hanya pengenalan secara lahiriah saja, akan tetapi dikupas secara mendalam, didalami sekali agama itu. Contohnya seperti sholat. Sholat secara mayoritas masyarakat itu kan hanya melakukan sholat karena dia merasa sebagai orang Islam gitu loh. Jadinya sholatnya sebatas sholat, pokoknya rukuk sujud seperti itu. Padahal di dalam Quran kan inna sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar, itu sholat itu sebetulnya perbuatan yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau dimaknai secara mendalam lagi, sebetulnya bukan sholat yang rukuk sujud, bukan cuma itu yang dimaksud sholat kalau menurut ayat itu. Jadi aktivitas ataupun pergerakan kita dalam memerangi sifat-sifat mungkar di dalam diri kita ataupun di luar diri kita, sebetulnya itu juga bagian dari sholat. Tapi kan selama ini kan mayoritas umum pemahaman sholat itu kan hanya difahami kalau sholat itu ya takbiratul ihram, ruku, sujud, cuma seperti itu saja. Nah, fakta yang terjadi ketika banyak orang yang sudah melaksanakan sholat seperti yang disampaikan dalam hukum-hukum syariat, tetapi kok perilaku batiniahnya sehari-hari itu kok tidak mencerminkan apa yang dia lakukan. Kalau memang betul-betul sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar, terus kenapa kadang banyak orang yang sudah melakukan sholat, bahkan sudah berhaji, kan tetapi masih sifatnya zalim terhadap sesama, kadang masih suka mendolimi sesama. Berarti kan walaupun dia melakukan sholat atau keislaman secara lahiriah, tidak bisa merubah hatinya menjadi lebih baik. Nah, buktinya kan kadang itu orang rajin sholat tapi sama orang tuanya masih sering menyakiti. Nah, berarti kan sholatnya tidak bisa merubah perilaku dirinya. Sedangkan yang dimaksud di Quran, sholat itu adalah sesuatu perkara atau aktivitas yang dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Makanya itu, dan dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sholat yang dimaksud di dalam Islam itu ya bukan secara lahiriah rukuk sujud saja, enggak. Makanya kalau dikaji secara toreko hakikat kan bisa ketemu makna sholat sesungguhnya itu. Jadi katakanlah filosofi dari sholat itu ketika kita ruku itu sebetulnya filosofinya kan kita jadi manusia harus mempunyai sifat rendah hati. Itu filosofi dari gerakan ruku itu. Dan sujud itu adalah pergerakan yang memiliki makna filosofi bahwasanya kita bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Makanya kita bersujud pasrah sama Tuhan yang Esa itu tadi, itu sebetulnya filosofi. Akan tetapi jika orang itu hanya melakukan gerakannya saja tanpa mendalami isinya, ya selamanya dia meskipun sholat secara syariat itu rajin, ya tetap aja hatinya tidak bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Itu fakta yang terjadi. Tapi kalau misalkan penjelasannya seperti yang dijelaskan barusan,
ketika itu juga dilakukan dari dulu, apa masalahnya? Masalahnya itu di dalam hukum syariat itu banyak pertentangan, Mas. Banyak pertentangan. Ketika kita menjelaskan sebetulnya sholat itu bukan hanya sholat secara syariat saja. Misalkan kita jelaskan seperti itu. Hati itu harus juga sholat. Nah, bagaimana sholatnya hati? Ya itu tadi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hati harus terhindar, harus dijaga dari perkara-perkara yang mungkar seperti sombong, takabur, kebencian di dalam hati. Itu kan harus juga kita bersihkan. Baru pribadi kita akan menjadi lebih baik di hadapan Allah. Nah, ketika kita sudah menjelaskan itu, pertentangannya itu yang bilang terlalu dalam lah pembahasannya, ini loh. Ya, kita juga banyak mengamati Gus kejadian di masyarakat, orang-orang yang mencoba belajar hakikat menuju makrifat itu istilahnya itu diambil, oh berarti sholat itu ya tidak hanya seperti itu, yang penting hatinya itu sudah sambung ke Allah, jadi tidak penting sholat. Ini dia tidak sholat, tidak sholat secara syariat. Iya. Apakah itu salah satu apa namanya yang dikhawatirkan, Gus? Ya enggak, Mas. Ketika kita sudah menjelaskan secara detail apa yang dimaksud sholat itu sesungguhnya, sebetulnya tidak ada efek orang meninggalkan sholat secara syariat terus dia tidak mau yang penting hatinya ingat sama Allah gitu. Ya berarti penangkapannya itu yang kurang, mereka yang kurang penangkapannya, seperti yang terjadi di pertanyaan-pertanyaan kajian tauhid. Misalkan saya ke tempat pelacuran tapi saya karena Allah. Ini kan tidak apa-apa, ini kesadarannya Allah, kan seperti itu. Sering kali terjadi seperti itu dalam ajaran kajian-kajian tauhid. Sering lagi jamaah ada juga yang seperti itu. Nah, itu di mana cara mensikapi? Ya, kemarin kan sudah dibahas. Jadi kewajiban sholat secara syariah itu diwajibkan untuk orang-orang yang berakal, bisa membedakan ini uang, ini air, ini kopi, ini pisang. Berarti akalnya masih aktif, dan ini diwajibkan melakukan sholat secara syariat walaupun dia sudah memahami hukum hakikat ma'rifat. Nah, ketika orang-orang yang tidak melakukan sholat itu kan sudah dijelaskan di dalam hukum syariat. Orang yang boleh meninggalkan sholat kan orang tertidur, terus orang yang akalnya hilang seperti pingsan, koma dan lain sebagainya, terus orang gila kan seperti itu. Orang gila kan sudah tidak bisa membedakan siang dan malam, Mas. Makanya dia main aja ke jalan-jalan, malam juga jalan, siang jalan, nggak pakai baju, ya dia enggak apa-apa. Dia tidak bisa membedakan apa-apa lagi. Nah, di saat akal kita sudah seperti itu, maka gugur kewajiban sholat itu tidak, meskipun tidak kita lakukan, tidak ada masalah. Karena apa? Lah karena ya kita tidak mengerti apa-apa di saat akal kita sudah seperti itu. Tidak memenuhi syarat wajibnya sholat. Tidak memenuhi syarat wajibnya sholat. Nah, ketika akal kita itu masih aktif, ya diwajibkan sholat secara syariat itu. Nah, ini kan kadang kan dicampur aduk itu loh. Nah, ngawur. Pokoknya saya ke pelacuran enggak apa-apa, ini semuanya Allah gitu ya. Padahal orang-orang yang memang betul-betul berjalan kepada Allah,
Jangankan kepelacuran, makan aja kadang lupa, Mas. Dia tidak makan 3 hari, ya tidak sadar ya. Dia tidak mandi juga tidak tahu. Pakai celana apa enggak, ya dia tidak sadar. Itu orang-orang majedub kan seperti itu. Akalnya sudah tidak berfungsi. Sudah tidak sempurna akalnya. Makanya dia meskipun tidak sholat, dia sudah keluar dari syarat sahnya orang melakukan sholat. Diwajibkannya sholat itu kan dia sudah tidak masuk kategori orang yang diwajibkan sholat, orang-orang majdub itu. Nah, ketika kita masih bisa membedakan, bisa merokok, tahu rokok, tahu pisang goreng, berarti akal kita masih aktif. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat, karena Rasulullah pun seperti itu.